Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dari kelas 12A2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ihtijat. Apa itu ihtijat? Pengertian ihtijat. Secara bahasa, ihtijat berasal dari kata Arab jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan tenaga. Secara istilah, ihtijat adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli atau mujtahid untuk menetapkan rukun Islam terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, ihtijat dilakukan ketika 1. Tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. 2. Atau perlu penafsiran lebih lanjut terhadap dalil yang ada. Dasar hukum ihtijat. Ihtijat memiliki dasar dalam ajaran Islam, antara lain 1. Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir dan menggunakan akal. Contoh, Quran An-Nisa ayat 59 tentang menyelesaikan masalah dengan kembali ke Al-Quran dan hadis. 2. Hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi memperbolehkan sahabat berihtijat ketika tidak menemukan jawaban langsung. Contoh, hadis tentang Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Tujuan ihtijat. 1. Menentukan hukum terhadap masalah baru yang belum ada pada zaman Nabi. 2. Memberikan solusi sesuai syariat Islam. 3. Menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari ajaran Islam. Syarat-syarat mujtahid. Orang yang melakukan ihtijat disebut mujtahid dengan syarat 1. Menguasai Al-Quran dan hadis. 2. Mengetahui bahasa Arab. 3. Memahami ilmu ushul fikih. 4. Mengetahui ijma' atau kesepakatan ulama. 5. Memiliki akal sehat dan kemampuan berpikir mendalam. Macam-macam ihtijat. 1. Ijma, kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. 2. Qiyas, menentukan hukum dengan membandingkan pada kasus yang mirip. Contoh, hukum narkoba disamakan dengan khamar karena memabukkan. 3. Istihsan, memilih hukum yang dianggap lebih baik demi keselamatan. 4. Masalah mursalah, menentukan hukum berdasarkan kemanfaatan umum. 5. Urf, berdasarkan kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Contoh ihtijat dalam kehidupan. 1. Hukum transaksi online. 2. Penggunaan bank syariah. 3. Hukum vaksinasi. 4. Penggunaan teknologi modern. Kedudukan ihtijat dalam Islam. Ihtijat sangat penting untuk menjawab masalah zaman modern. Namun, ihtijat tidak boleh dilakukan sembarang hanya oleh orang yang memenuhi syarat. Kesimpulan, ihtijat adalah usaha sungguh-sungguh ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap masalah yang belum jelas hukumnya. Ihtijat bertujuan menjaga agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.